Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bab 11 yaitu mengenai measurement of variable operational definition. Sebelumnya saya akan perkenalkan anggota dari kelompok 2, ada saya sendiri Ria Febrilia dengan NPM akhir 085, lalu ada Fitra Novakandi dengan NPM akhir 096, lalu ada Bintang Pradipa dengan NPM akhir 090, lalu ada Muhammad Asrul Zulfi dengan NPM akhir 342. Oke, di sini ada pendahuluan. Yang pertama, pengukuran variabel adalah bagian penting dalam penelitian dan desain penelitian. Nah, tanpa pengukuran, pertanyaan penelitian tidak dapat dijawab. Karena survei dan desain eksperimen sering menggunakan kuesioner untuk mengukur variabel. Bab ini juga menjelaskan bagaimana variabel dapat diukur dan mengapa definisi operasional itu diperlukan. Pengukuran juga menjadi penghubung antara desain penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Oke, selanjutnya di sini ada bagaimana variabel itu bisa diukur. Nah, yang pertama definisi pengukuran sendiri yaitu pemberian angka atau simbol pada karakteristik atau atribut dari objek berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Nah, objek atau atribut yang diukur bukanlah objek secara langsung, melainkan atributnya seperti efektivitas organisasi. Nah, di sini kemudahan pengukuran ada dua yaitu atribut fisik dan demografis. Misalnya usia, status pernikahan, berat badan. Dan atribut fisik ini mudah diukur. Selanjutnya yaitu atribut abstrak atau subjektif. Misalnya motivasi, kesenangan, efektivitas organisasi yang sulit diukur. Di sini juga ada dua jenis variabel. Yang pertama yaitu variabel objektif yang dimana mudah diukur secara tepat. Yang kedua yaitu variabel abstrak yang sulit diukur secara akurat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operational definition. Jadi beberapa konsep abstrak itu tidak bisa diukur langsung dengan alat fisik, misalnya rasa haus. Lah, untuk bisa meneliti hal tersebut, konsep abstrak perlu diubah menjadi sesuatu yang bisa diamati, misalnya dengan melihat berapa banyak air yang diminum seseorang saat haus. Lah, proses pengubahan konsep abstrak menjadi sesuatu yang terukur itu bisa disebut dengan operasionalisasi konsep atau operationalizing the concept. Nah, selanjutnya, pengoperasian suatu konsep itu melibatkan serangkaian langkah. Langkah yang pertama itu merumuskan definisi konstruk yang ingin diukur. Selanjutnya, perlu dipikirkan isi pengukurannya, yaitu instrumen, satu atau lebih item atau pertanyaan yang benar-benar mengukur konsep yang ingin diukur harus dikembangkan. Selanjutnya, format respon, misalnya skala penilaian 7 poin, dengan titik akhir yang dijangkarkan oleh sangat setuju dan sangat setuju. Dan akhirnya itu adalah validitas dan reliabilitas skala pengukurannya itu harus dinilai. Selanjutnya adalah mengoperasionalkan konsep motivasi berprestasi atau multidimensi. Nah, operasionalisasi berarti mengubah konsep abstrak menjadi hal-hal yang bisa diamati dan diukur. Contohnya tadi, rasa haus bisa diukur dengan melihat berapa banyak minum yang dikonsumsi oleh seseorang. Ada juga konsep yang lebih rumit seperti need for cognition atau kebutuhan untuk berpikir mendalam. Nah, untuk mengukurnya dibutuhkan 34 pertanyaan agar semua aspek dari konsep tersebut itu terwakili. Kalau pertanyaannya itu terlalu sedikit, hasil yang diukur itu tidak akan valid. Nah, beberapa konsep hanya punya satu dimensi, misalnya rasa haus, tapi ada juga yang punya lebih dari satu dimensi. Contohnya itu agresi. Agresi mencakup dua dimensi, yaitu ada agresi verbal, misalnya berteriak atau memaki, atau ada juga agresi fisik, misalnya itu memukul, melempar barang, atau menyakiti hati orang lain. Nah, supaya pengukurannya valid,
instrumen atau pertanyaan yang dibuat itu harus mewakili dua dimensi tersebut. Jadi kalau hanya mengukur salah satu, hasilnya tidak akan menggambarkan konsep agresi secara utuh. Selanjutnya, untuk meneliti hubungan antara gender dan motivasi berprestasi, kita bisa dengan mudah mengukur gender, tapi motivasi berprestasi itu sulit diukur karena sifatnya itu abstrak dan subjektif. Lah, oleh karena itu, motivasi berprestasi perlu dioperasionalisasikan dengan cara melihat dimensi perilaku, ciri, atau karakteristik yang biasanya ada pada orang dengan motivasi berprestasi yang tinggi. Langkah selanjutnya adalah mencari di literatur apakah sudah ada alat ukur atau measurement scale yang pernah dibuat sumber yang bisa dari jurnal ilmiah. Jadi biasanya itu menjelaskan detail bagaimana suatu konsep diukur, siapa yang membuat, dan sejak kapan digunakan. Yang kedua itu bisa dari sumber buku pegangan skala atau scale handbook. Lah, berisi kumpulan skala pengukuran yang sudah dipakai dalam penelitian akademik, misalnya Marketing Scale Handbook dan Handbook of Organizational Measurement. Lah, selanjutnya adalah mengoperasionalkan konsep motivasi berprestasi atau multidimensi. Nah, eh, operasionalisasi berarti mengubah konsep abstrak menjadi hal-hal yang bisa diamati dan diukur. Contohnya tadi, rasa haus bisa diukur dengan melihat berapa banyak minum yang dikonsumsi oleh seseorang. Ada juga konsep yang lebih rumit seperti need for cognition atau kebutuhan untuk berpikir mendalam. Nah, untuk mengukurnya dibutuhkan 34 pertanyaan agar semua aspek dari konsep tersebut itu terwakili. Kalau pertanyaannya itu terlalu sedikit, hasil yang diukur itu tidak akan valid. Nah, beberapa konsep hanya punya satu dimensi, misalnya rasa haus, tapi ada juga yang punya lebih dari satu dimensi. Contohnya itu agresi. Agresi mencakup dua dimensi, yaitu ada agresi verbal, misalnya berteriak atau memaki, atau ada juga agresi fisik, misalnya itu memukul, melempar barang, atau menyakiti hati orang lain. Nah, supaya pengukurannya valid, instrumen atau pertanyaan yang dibuat itu harus mewakili dua dimensi tersebut. Jadi kalau hanya mengukur salah satu, hasilnya tidak akan menggambarkan konsep agresi secara utuh. Nah, menggunakan skala yang sudah ada punya banyak keuntungan, seperti yang pertama menghemat waktu dan tenaga, memudahkan membandingkan hasil penelitian dengan penelitian sebelumnya, membangun penelitian baru di atas penelitian yang terdahulu. Namun, kalau skala pengukurannya itu belum tersedia, peneliti harus membuat sendiri dengan cara memecah konsep motivasi berprestasi ke dalam perilaku atau karakteristik yang bisa diamati. Selanjutnya kita akan membahas dimensi dan elemen dari motivasi berprestasi itu sendiri. Nah, ini tuh sebuah konsep yang sangat menarik untuk educators, managers, maupun students. Nah, di sini kita akan membahas dimensi sendiri itu ada 5 ya. Nah, didukung dengan 2 hingga 3 elemen tiap dimensinya. Jadi untuk dimensi yang pertama dari achievement motivation yaitu driver by work. Jadi hidup mereka itu terdorong hanya untuk bekerja yang didukung dengan elemen yang pertama itu constantly working. Jadi hidupnya itu selalu bekerja, constantly working. Kemudian elemen yang kedua itu very reluctant to take time for anything. Jadi mereka itu sangat enggan atau sangat tidak mau untuk mengambil cuti untuk apapun. Kemudian elemen yang ketiga itu adalah persevering despite setbacks. Jadi mereka itu tetap tekun meskipun mengalami kemunduran ataupun pernah gagal sebelumnya. Jadi mereka tuh masih tetap gigih untuk bekerja. Kemudian dimensi yang kedua adalah unable to relax atau tidak bisa santai. Elemen pendukungnya di sini adalah things of work
even at home. Jadi mereka itu tetap memikirkan bekerja meskipun sedang di rumah. Kemudian elemen yang kedua itu does not have any hobbies. Jadi orang-orang yang unable to relax itu biasanya tidak memiliki hobi apapun. Kemudian dimensi yang ketiga itu impatience with ineffectiveness. Jadi ketidaksabaran dan ketidakefektifan ya. Elemennya yaitu yang pertama itu swears under one's breath when even small mistakes occur. Jadi mereka itu biasanya yang tidak memiliki kesabaran itu mereka tuh lebih sering mengumpat dalam hati ketika melakukan kesalahan kecil. Kemudian nama yang kedua itu does not like to work with slow or inefficient people. Jadi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dengan ketidakefektifan itu tidak suka bekerja dengan orang-orang yang pelan, apalagi dengan orang yang lambat atau orang yang tidak efektif. Kemudian dimensi yang keempat itu six moderate challenge. Jadi mereka tuh mencari challenge tapi yang moderate. Hal ini tuh didukung dengan elemen yang pertama itu mereka opt to do a challenging rather than routine job. Jadi mereka memilih pekerjaan yang memiliki challenging atau pekerjaan yang menantang dibandingkan pekerjaan yang rutin. Jadi itu terus. Kemudian elemen yang kedua itu opts to take moderate rather than overwhelming challenge. Jadi mereka tuh memilih untuk mengambil atau memiliki moderate challenge dibandingkan rather than overwhelming challenge dibandingkan tantangan yang banyak. Hal ini itu karena orang yang memiliki moderate challenging itu biasanya lebih berprestasi dibandingkan dengan mereka yang memiliki low or high challenging-nya. Jadi kemudian yang terakhir adalah dimensi a six feedback atau mencari umpan balik. Jadi orang-orang yang memiliki achievement motivation adalah orang-orang yang sangat terbuka dengan kritik, saran yang positif maupun negatif. Elemen yang pertama yaitu ask for feedback on how the job has been done. Jadi mereka tuh bertanya tentang pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Jadi kira-kira ada saran nggak atau ada yang perlu dirubah, mereka sangat terbuka untuk revisi atau mereka sangat menerima kritik apabila pekerjaan yang telah dilakukan itu kurang atau mungkin tidak maksimal. Kemudian elemen yang kedua itu is impatient for immediate feedback. Jadi ketidaksabaran untuk umpan balik atau feedback yang lambat. Hal ini tuh berhubungan dengan dimensi yang ketiga yaitu impatience with ineffectiveness pada elemen yang kedua yaitu mereka aja tidak suka bekerja dengan orang yang pelan sehingga mereka itu juga tidak memiliki kesabaran yang banyak dengan orang-orang yang memiliki feedback yang lambat. Tuh. Selanjutnya kita akan bahas review of operationalization atau tinjauan dari operasionalisasi. Nah, sejauh ini kita telah mengkaji cara mendefinisikan konsep secara operasional. Nah, operasionalisasi itu diperlukan untuk mengukur konsep abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Nah, variabel yang lebih objektif seperti usia atau tingkat pendidikan itu mudah diukur melalui pertanyaan sederhana dan lugas, serta tidak perlu dioperasionalisasikan lah. Nah, telah ditunjukkan bahwa operasionalisasi itu dimulai dengan definisi konsep. Lalu langkah selanjutnya adalah menemukan atau mengembangkan serangkaian pertanyaan tertutup yang memadai yang memungkinkan kita itu dapat mengukur konsep tersebut dengan cara yang andal dan valid tentunya. Nah, tentunya pengukuran untuk
banyak konsep yang relevan dalam penelitian bisnis telah dikembangkan oleh para peneliti. Nah, saat Anda atau kita itu meninjau literatur di bidang tertentu, kita tuh mungkin ingin mencatat secara khusus referensi yang membahas instrumen yang ingin digunakan untuk kita manfaatkan konsep tersebut dalam penelitian dan kita juga membacanya. Nah, hal tersebut akan memberitahu kita kapan pengukuran tersebut dikembangkan, oleh siapa, dan juga udah berapa lama itu digunakan. Nah, jika kita tuh tidak dapat menemukan atau menggunakan pengukuran yang ada, kita tuh harus mengembangkan pengukuran kita sendiri. Untuk dapat melakukan ini, kita tuh perlu menjadi ahli di bidang tertentu. Nah, hal ini itu memungkinkan kita untuk memasukkan dimensi dan elemen yang relevan ke dalam pengukuran kita. Hanya instrumen yang dikembangkan dengan baik, yang telah dioperasionalkan dengan hati-hati, yang akan diterima dan sering digunakan oleh peneliti lain. Baik, kita akan bahas apa yang bukan operasionalisasi. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh rekan saya apa sih itu operasionalisasi. Sama pentingnya untuk ingat apa yang bukan operasionalisasi juga. Nah, kita akan bahas soal ini. Nah, operasionalisasi itu tidak menggambarkan korelasi konsep tersebut. Jadi, semisal ada keberhasilan dalam suatu kinerja itu tidak dapat menjadi dimensi motivasi untuk berprestasi. Meskipun orang yang termotivasi itu mungkin kemungkinan besarnya akan mencapainya. Dengan demikian, motivasi berprestasi dan kinerja atau kesuksesan itu mungkin sangat berkorelasi. Tapi kita itu tidak dapat mengukur tingkat motivasi seseorang itu melalui kesuksesan dan kinerjanya. Nah, kinerja dan kesuksesan itu mungkin dimungkinkan sebagai konsekuensi dari motivasi berprestasi. Tapi keduanya bukanlah tolak ukurnya. Nah, singkatnya saja, seorang dengan motivasi yang berprestasi tinggi itu mungkin gagal karena suatu alasan, mungkin di luar kendalinya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan sukses. Oleh karena itu, jika kita melihat atau menilai motivasi berprestasi orang ini dengan kinerja sebagai tolak ukurnya, kita tuh akan mengukur konsepnya itu secara salah. Nah, alih-alih mengukur motivasi berprestasi, atau variabel yang kita minati, kita akan mengukur kinerja variabel lain yang tidak ingin kita ukur atau minati. Nah, dengan demikian, jelas bahwa mengoperasionalisikan suatu konsep itu bukan berarti menguraikan alasan, antecedent, atau konsekuensi ataupun korelasinya. Melainkan apa? Melainkan ia mendeskripsikan karakteristik teramatinya agar dapat mengukur konsep tersebut. Hal ini penting untuk diingat karena jika kita mengoperasionalisikan konsep secara tidak tepat atau mencampur adukannya dengan konsep lain, maka kita tidak akan memiliki ukuran yang valid. Ini berarti kita tidak akan memiliki data yang baik dan penelitian kita tidak akan ilmiah. Selanjutnya kita akan bahas review of operationalization atau tinjauan dari operasionalisasi. Nah, sejauh ini kita telah mengkaji cara mendefinisikan konsep secara operasional. Nah, operasionalisasi itu diperlukan untuk mengukur konsep abstrak dan subjektif seperti perasaan dan sikap. Nah, variabel yang lebih objektif seperti usia atau tingkat pendidikan itu mudah diukur melalui pertanyaan sederhana dan lugas, serta tidak perlu dioperasionalisasikan lah. Nah, telah ditunjukkan bahwa operasionalisasi itu dimulai dengan definisi konsep. Lalu langkah selanjutnya adalah menemukan atau mengembangkan serangkaian pertanyaan tertutup yang memadai yang memungkinkan kita itu dapat mengukur konsep tersebut dengan cara yang andal dan valid tentunya. Nah, untungnya pengukuran untuk banyak konsep yang relevan dalam penelitian bisnis telah dikembangkan oleh para peneliti. Nah, saat Anda atau kita itu meninjau literatur di bidang tertentu, kita tuh mungkin ingin mencatat secara khusus referensi yang membahas instrumen yang ingin digunakan untuk kita manfaatkan konsep tersebut dalam penelitian dan kita juga membacanya. Nah, hal tersebut akan memberitahu kita kapan pengukuran tersebut dikembangkan, oleh siapa, dan juga udah berapa lama itu digunakan. Nah, jika kita tuh tidak dapat menemukan atau menggunakan pengukuran yang ada, kita tuh harus mengembangkan pengukuran kita sendiri.
Untuk dapat melakukan ini, kita tuh perlu menjadi ahli di bidang tertentu. Nah, hal ini itu memungkinkan kita untuk memasukkan dimensi dan elemen yang relevan ke dalam pengukuran kita. Hanya instrumen yang dikembangkan dengan baik, yang telah dioperasionalkan dengan hati-hati, yang akan diterima dan sering digunakan oleh peneliti lain. Nah, selanjutnya kita akan bahas dimensi operasionalisasi internasional. Nah, dalam kita melakukan penelitian internasional, itu penting untuk diingat bahwa banyak variabel-variabel tertentu itu memiliki makna dan konotasinya itu yang berbeda dari budaya kita, budaya Indonesia sendiri ya. Misalnya kayak istilah cinta itu memiliki beragam interpretasi dalam budaya yang lain gitu. Mungkin ada 20 interpretasi atau lebih yang berbeda di berbagai negara. Dan demikian pula konsep pengetahuan itu disamakan dengan janana dalam beberapa budaya timur dan diartikan sebagai realisasi yang kuasa. Oleh karena itu, sebaiknya peneliti yang berasal dari negara yang berbahasa berbeda itu meminta bantuan cendekiawan lokal untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tertentu saat melakukan penelitian lintas budaya. Baik, sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan mengenai bab 11 ini. Eh, Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.